Protokol Kesehatan Ibadah Onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom Jemaat GKKA Banjarmasin yang kami kasihi. Tidak terasa telah 10 bulan kita melangsungkan ibadah online dan jemaat semua harus mengikuti ibadah di rumah karena protokol kesehatan. Tapi kita bersyukur situasi hari ini kita melihat semakin membaik dan ada titik terang di mana progres daripada penanganan COVID terus semakin baik. Oleh karena itu, mulai bulan Januari kita akan mencoba membuka ibadah tatap muka secara langsung di gedung gereja. Namun ada batasan usia yang harus diikuti, yaitu usia 18 sampai dengan 50 tahun. Berikut protokol kesehatan yang harus jemaat semua perhatikan. Untuk mengikuti ibadah secara onsite, maka Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online dengan cara scan QR kode menggunakan kamera HP, atau dapat juga melalui Google Form yang didapat melalui WA GKKA Center. Pendaftaran akan dibuka 1 minggu sebelumnya atau H-7 sebelum pelaksanaan ibadah onsite dan ditutup 2 hari sebelumnya atau H-2 sebelum pelaksanaan ibadah onsite. Usia yang diizinkan ikut adalah 18 tahun sampai 50 tahun. Sementara jemaat anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun, serta jemaat dewasa di atas 50 tahun dapat beribadah di rumah melalui channel YouTube GKKA Indonesia Banjarmasin yang masih tetap disiarkan. Untuk protokol kesehatan, kapasitas tampung dibatasi menjadi hanya 30 jemaat, tidak termasuk penata layan. Jika pendaftar melebihi 30 orang, maka yang tidak mendapat tempat di minggu tersebut akan diberi kesempatan ikut di minggu depannya. Saat tiba di gereja, silahkan menyebutkan nama kepada pelayan yang bertugas, dan jika dibutuhkan dapat menunjukkan undangan kepada pelayan yang bertugas. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Setelah itu, Anda dapat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tangga bawah gereja sebelum memasuki ruang ibadah. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Jika suhu melebihi 37,3 derajat, Anda tidak diizinkan memasuki ruang ibadah. Ingatlah untuk selalu menjaga jarak antar jemaat lain sekitar 2 meter. Di pintu masuk, Anda akan disambut oleh hamba Tuhan dan gunakan salam tanpa bersentuhan atau namaste. Setelah itu, Anda akan diarahkan oleh pelayan yang bertugas untuk menuju tempat duduk yang sudah disediakan. Perhatikan bahwa jarak duduk antar jemaat telah dibatasi dengan garis merah yang ditempel di kursi. Ikutilah ibadah dengan hikmat dan penuh syukur, dan ingatlah bahwa selama ibadah Anda tidak diizinkan melepaskan masker. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR code yang ada di kursi jemaat. Setelah ibadah selesai, Anda bisa keluar dari ruang ibadah dengan teratur dan bergantian. Demikianlah protokol kesehatan
ibadah onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan. Apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis, dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental, seolah-olah kita pergi ke gereja, memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati ibadah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua, mari kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pada saat ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh bersaat teduh sejenak.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semua. Minggu ini kita memasuki minggu Advent ketiga dan nats firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 3 sampai dengan 8. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus aku serukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa-bangsa itu seperti rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Dalam kehidupan ini kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah sesuatu persiapan yang penting untuk masa yang akan datang, yaitu saat kedatangan Yesus untuk kedua kali. Hendaklah kita selalu siap dan berjaga-jaga serta menjalankan perintahnya. Saksikan perbuatan Yesus yang ajaib. Kita siap dipakai untuk menjadi garam dan terang dunia. Minggu Advent yang ketiga ini adalah minggu pengharapan dan menandakan sukacita bagi gereja yang ditandai dengan penyalaan lilin berwarna pink. Gereja adalah komunitas umat Tuhan dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Mari kita bersukacita menjelang semakin mendekatnya hari Natal, hari lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita semua percaya kalau sampai saat ini kita ada di tempat kita dan kita siap untuk beribadah. Karena Tuhan yang memanggil kita. Dan inilah panggilan ibadah bagi kita dari Mazmur 138 ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Biarlah dalam segala kerendahan hati kita siap untuk masuk ke dalam tahta Tuhan, menikmati persekutuan kita dalam ibadah kita saat ini. Dan kita akan tabiskan ibadah dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat, mari kita memuji Dia, kita menyerukan kemuliaan, hormat bagi Dia, Anak Domba yang sudah mati dan bangkit kembali pada harinya yang ketiga. Sehingga kita semua boleh berdiri bersama-sama kita menyerukan kemuliaan, hormat kepada Allah. Haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan ular. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Mari kita berdiri bersama tengah umat ya, dari segala suku bangsa. Ku berdiri di tengah umat-Mu
memuji Tuhan. Ku berikan tiada kata untuk memujimu, Tapi ku kan bersorak tapi ku kan dengan bersorak segenap hati segenap hati dan segenap kekuatanku. kekuatanku. Katakan haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Haleluya. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam Bilangan 19 ayat 23 Tuhan berkata, Allah itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau masakan ia berbicara dan tidak menepatinya? Sesungguhnya kitalah yang sering tidak setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan tidak pernah tergantung dari ketidaksetiaan kita. Tapi yang pasti ketidaksetiaan kita akan menyakiti hati Tuhan. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama datang dalam segala kerendahan hati, mengaku dosa, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dalam litani pengakuan dosa yang akan kita baca bersama. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sering salah mempergunakan kebebasan yang ada pada kami dengan melakukan hal yang tercela di mata-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Kami tidak melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, sehingga kami lebih bersandar pada keinginan nafsu kami yang berdosa. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam keluarga, kami tidak berlaku menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, dan tidak menjadi anak yang patuh bagi orang tua kami. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan.
Mari sama-sama kita mohon pada Tuhan. Dosa kami diberitahukan kepadamu, dan kesalahan kami tidak disembunyikan. Kami berkata, kami akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran kami, dan Kau mengampuni kesalahan karena dosa kami. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Besar kesetiaan Tuhan atas hidup kita, dan anugerahnya kembali dinyatakan bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa kita. Dengarlah berita anugerah dari Yesaya 1 ayat 18 yang berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita membacakan Mazmur 119 menjadi komitmen kita pada hari ini. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang kesusahan, kadang air mata, bahkan mungkin jalan yang ada di depan kita itu begitu gelap. Tetapi mari yakin dan percaya bahwa hidup kita ini berada di tangan yang tepat. Hidup kita ini dikuasai oleh Tuhan. Hari esokku hanya hidup bagimu. Ku tatap esok terangkat, ataukah hari gelap. Ku tak khawatir akan hari esok. Hari esok, Karena ku tahu janji Tuhan. karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh. Kini ku berserah penuh, Karena Dia Maha tahu. karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Meski jalan makin terang, Jalan makin terang, bagai tangga ke sorga. Bebanku
Tuhan, iman kami berkata, aku tahu siapa yang berkuasa mengatur semua perjalanan hidupku. Tolonglah kami, supaya apa yang kami percaya, apa yang kami sandarkan dan kami serahkan pada Tuhan, akan tetap teguh. Biarlah pemberitaan firman Tuhan menjadi satu kekuatan baru bagi kami, untuk kembali diteguhkan, diingatkan oleh Tuhan, terus berpengharapan kepadamu. Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap kami, dan memimpin hamba-Mu yang akan berbicara. Sungguh kami dan hamba hanya mengandalkan kekuatan-Mu. Berbicaralah bagi kami semua ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya pasti semua dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu jemaat, hari ini kita ada di minggu kedua di bulan Desember. Minggu ketiga dalam kita memperingati Advent. Minggu ketiga Advent disebut juga sebagai Minggu Sukacita. Hal apa yang saat ini juga bisa menjadi alasan kita bersukacita? Gembala-gembala di padang bersukacita. Mereka mendengar kabar bahagia. Kita juga saat ini ada dalam suasana Natal. Masihkah ada alasan kita untuk bersukacita? Apa sih peristiwa-peristiwa dalam beberapa hari ini yang menjadi kabar yang membahagiakan untuk Bapak Ibu? Yang menjadi alasan untuk bisa tersenyum? Ini sudah penghujung tahun. Bapak Ibu, kalau kita melihat di berita, saya mendapati sebenarnya ada satu berita yang membahagiakan dalam minggu ini. Minggu lalu tepatnya tanggal 6 Desember, akhirnya vaksin yang sekian lama dinantikan tiba di Indonesia. Janji pemerintah Indonesia akhirnya ditepati. Ini memberi harapan bagi kita, memberi semangat baru bagi kita secara khusus bangsa Indonesia dan pastinya juga dunia. Bahwa penantian yang sekian lama akan tiba waktunya. Semakin besar harapan kita, pandemi ini akan bisa kita hadapi dengan lebih tenang. Bisa kita lalui. Vaksin itu memberi harapan, berita tentang vaksin itu memberi harapan. Dan hari ini saya juga mau bicara tentang satu harapan, satu janji. Kalau kemarin pemerintah kita yang menjanjikan vaksin, setelah beberapa bulan akhirnya tiba. Hari ini kita akan bicara tentang sebuah janji yang lebih besar lagi. Bapak Ibu, janji. Janji pasti semua orang pernah punya cerita dengan yang namanya janji. Mungkin Bapak Ibu adalah orang-orang yang pernah berjanji. Atau mungkin Bapak Ibu adalah orang-orang yang pernah dijanjikan sesuatu. Apapun itu. Tapi yang pasti pernah merasakan apa artinya berjanji dan apa artinya dijanjikan. Ada orang yang sanggup untuk berjanji tapi tak sanggup untuk menepati janji. Sehingga akhirnya dulu muncullah lagu yang bilang, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Salah ya, terbalik. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, itu lagu dunia ya. Tapi mungkin pernah dinyanyikan juga sama Bapak Ibu. Atau ada juga orang, dia menerima janji. Dia bukan berjanji, menerima janji tapi masalahnya dia tidak sanggup untuk menunggu sampai janji tersebut digenapi. Gak sanggup menunggu sampai janji tersebut ditepati. Aduh, kekasihku berjanji akan datang tahun ini untuk melamarku. Tapi sampai sekarang gak datang-datang. Apalagi pandemi, gak mungkin pulang kampung untuk melamar. Sudahlah, tinggalkan saja. Bisa saja. Tapi hari ini kita akan bicara tentang sebuah janji yang diberikan kepada seorang tokoh di dalam Alkitab. Yang minggu lalu
Musa Erwin Daud sudah berbicara tentang profil daripada tokoh ini. Siapa dia? Ya, betul sekali. Zakaria dan istrinya Elisabeth. Dikatakan ketika Zakaria sedang bertugas melayani Tuhan di dalam bait Allah, malaikat Gabriel datang, memberitahukan kepadanya bahwa istrinya Elisabeth yang sudah sekian lama mandul, sudah tua, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes. Pada saat itu Zakaria terkejut. Dan akhirnya, apakah masih mungkin? Dan karena keraguannya, malaikat berkata, karena engkau meragukannya, maka engkau akan menjadi bisu sampai nanti waktunya genap, istrimu melahirkan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sesaat untuk merasakan apa yang Zakaria rasakan. Wajar rasanya ya, Zakaria itu kaget pasti. Siapapun pasti kaget. Tapi dia menjadi bisu. Padahal itu berita bahagia yang mau dibagikan, tapi mulutnya tidak bisa mengatakan kata-kata. Bagaimana dia mendapatkan satu berita besar, pulang ke rumah mau sampaikan itu kepada istri, kepada keluarga yang mungkin sudah lama menantikan, tapi nggak bisa. Tertutup. Lidahnya tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Bapak Ibu, selama masa kehamilan Elisabeth, Zakaria tidak bisa berbicara. Kalau Bapak Ibu disuruh atau harus menahan diri tidak bicara, kira-kira tahan berapa lama ya? Katanya kan kalau laki-laki itu penelitian mengatakan setidaknya 7.000 kata dalam sehari. Perempuan jauh lebih banyak, 20.000. Bagaimana kalau seandainya satu kata pun tidak bisa diucapkan? Beberapa menit, beberapa jam bisa. Apakah tahan seminggu nggak bicara? Wah, segala peristiwa harus disimpan di dalam hati, harus dipikirkan sendiri, mau mengeluarkan nggak bisa. Tapi ini hampir setahun, 9 bulan, Zakaria diam. Segala peristiwa dari mulai istrinya dikabarkan hamil, kemudian melihat perut istrinya mungkin mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mau bahagia, mau sedih, mau bingung menghadapi istri yang hamil, gak bisa buat apa-apa. Gak bisa disampaikan. Mau bertanya, mau apapun gak bisa. Itu satu perasaan, satu kondisi yang saya rasa pasti gak mudah untuk dilewati. Sehingga tidak heran ketika Zakaria akhirnya bisa berbicara kembali. Ada begitu banyak hal yang dia bisa sampaikan. Dan yang disampaikannya adalah pujian. Sebuah pujian yang begitu indah. Ibarat air yang tertahan. Ketika kemudian akhirnya air itu bisa mengalir, meluap, bisa begitu deras mengalir, begitulah hati dan suasana hati daripada Zakaria yang bisa diungkapkannya melalui kata-kata yang begitu indah. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mendengarkan nyanyian daripada Zakaria. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Janji yang pasti ditepati. Dari Lukas 1 ayat 67 sampai 69 nyanyian ini. Tapi karena ini judulnya nyanyian Zakaria, saya rasa akan lebih pas kalau benar-benar dinyanyikan. Tapi dalam keterbatasan saya tidak mampu untuk bisa menyelami ataupun menyanyikannya dengan baik. Tapi Bapak Ibu mungkin juga pernah tahu pujian ini ataupun juga lagu ini sudah sangat sering diperdengarkan, dinyanyikan. Disebut dengan judulnya Benedictus of Zakaria. Karena itu membacanya sambil dinyanyikan, mari sama-sama kita dibantu oleh video ini. Kata-katanya sama persis dengan yang ada di Alkitab, mungkin terjemahannya pakai terjemahan Inggris, tapi kurang lebih inilah gambarannya dan pujian ini sering sekali dinyanyikan. Mari sama-sama kita menyimak nyanyian dari Zakaria sebagai nats Alkitab kita hari ini. Blessed be the Lord our God of Israel. He has come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of his servant David. Through his holy prophets he promised of old that he would save us from our enemies, from the
promised to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant. This was the oath he swore to our father Abraham, to set us free from the hands of our enemies, free to worship him with our hearts filled, holy and righteous in his sight all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way, to give his people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. Amin. Itu dia bagian firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak Ibu pasti ingat ya. Biasanya lagu-lagu yang cukup terkenal, lagu-lagu rohani, itu lahir dari satu pengalaman pribadi. Satu pengalaman dengan Tuhan. Ya, contoh yang paling sering ya kita dengar lagu Amazing Grace. Itu lahir dari pergumulan seorang John Newton. Ketika dia ada di lautan, di dalam kapal dan hampir mati oleh karena ombak yang besar pada saat itu. Kemudian dia mengingat dosa-dosanya. Dia mohon, Tuhan, aku orang yang berdosa. Dan kemudian terciptalah kata-kata ini dan pengalaman-pengalaman ini akhirnya menjadi satu pujian yang begitu terkenal dari masa ke masa, sederhana tapi begitu powerful. Karena itu lahir dari sebuah pengalaman. Akhirnya dia bisa memuji Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Demikian juga dengan nyanyian Zakaria ini. Ada sukacita Zakaria yang diungkapkannya melalui pujian. Yang menyatakan tentang keagungan, kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat. Pujian Zakaria ini berbicara tentang sebuah penggenapan janji Allah. Janji yang digenapi. Ada dua bagian besar dari pujian Zakaria tadi yang bisa kita highlight, yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, Zakaria berbicara tentang penggenapan janji Allah bagi dunia. Di dalam bacaan tadi dalam Lukas 1 ayat 69 sampai 75, dia berbicara tentang Allah dan apa yang Allah pernah janjikan di waktu-waktu yang lalu. Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita melihat, kita mengetahui pujian Zakaria ini. Sebenarnya dia justru sedang tidak membicarakan tentang kebahagiaan dia karena anaknya yang lahir, Yohanes. Kalau kita sebagai manusia, kita pasti akan kabarkan ke orang lain, saya sudah punya anak, akhirnya saya sudah punya anak. Setelah sekian lama. Tapi Zakaria, pujian dia pertama-tama, dia mengagungkan, mensyukuri apa yang Allah sudah lakukan dalam hidupnya. Hatinya melimpah dengan ucapan syukur untuk Allah yang besar. Karena ada janji Allah bagi siapa? Bagi dunia. Ada janji yang besar, yaitu janji Allah tentang pemulihan bagi bangsa Israel. Janji Allah yang berarti juga pemulihan bagi umat manusia. Bapak Ibu, diceritakan, dinyanyikan oleh Zakaria. Dia menceritakan tentang sebuah peristiwa. Peristiwa Natal. Itulah sebenarnya yang disampaikan oleh Zakaria. Peristiwa tentang sebuah janji yang digenapi. Yesus yang hadir ke dunia sebagai penggenapan dari janji Allah bagi manusia. Karena ketika Yesus hadir ke dunia, ada begitu banyak hal yang dilakukannya. Janji Allah dipenuhi. Yaitu untuk membawa keselamatan melalui kehadiran Yesus. Ketika dia mati di kayu salib, dia menyelesaikan tugas hutang dosa yang harusnya kitalah yang menanggungnya. Ada ucapan syukur dari Zakaria. Bagaimana dia mengungkapkan kemurahan hati Tuhan. Ada ucapan syukur Zakaria.
Bagaimana akhirnya dia bisa melihat bahwa damai sejahtera Tuhan itu sungguh-sungguh hadir bagi dunia. Sesuatu yang dunia tidak akan pernah bisa berikan, yaitu damai sejahtera. Betapa sukacitanya Zakaria pada saat itu. Bapak Ibu, selanjutnya Zakaria juga berbicara tentang ucapan syukur yang lain. Setelah dia puas menyampaikan isi hatinya yang meluap-luap tentang Allah yang menepati janji bagi dunia ini sejak dulu kala. Kemudian dia masuk pada bagian ucapan syukur yang selanjutnya. Dia bersyukur untuk sebuah penggenapan janji Allah bagi keluarga. Dan di sini Zakaria berbicara tentang keluarganya. Jika kalau tadi di bagian pertama Zakaria berbicara tentang apa yang dia alami, tentang karya Tuhan yang besar. Kemudian di beberapa ayat terakhir, 3 ayat terakhir, dia mengucap syukur untuk apa yang Allah lakukan bagi dirinya, bagi keluarganya. Bagaimana janji itu dipenuhi, apa yang sudah disampaikan Allah melalui malaikat Gabriel yang berbicara kepadanya. Dan dia mendapati itu menjadi nyata dalam hidupnya. Karena anaknya akhirnya dipilih, dipakai Tuhan menjadi bagian dari rencana Tuhan. Ini 2 bagian penting dari nyanyian Zakaria tadi yang bisa kita pelajari. Dia menyanyikan syukur untuk janji Allah bagi dunia, bagi umat manusia, bagi setiap orang yang sudah menantikan begitu lama akan kehadiran Yesus, akan keselamatan bagi dunia. Dan dia juga berbicara, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi keluarganya. Sehingga dari nyanyian Zakaria ini, dari pujian Zakaria kita bisa belajar 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama kita bisa melihat bahwa kesetiaan Allah itu adalah untuk selamanya. Itu berarti kalau Allah berjanji, dia pasti akan menepatinya. Tidak akan dibatasi waktu, tidak dibatasi cara, yang pasti ditepati, pasti digenapi. Diceritakan bahwa Zakaria tidak percaya dengan berita yang dibawa malaikat. Ya benar, karena memang wajar, saya katakan manusiawi kalau dia meragukannya. Ini berita, ini nubuat, bukan baru. Bahkan ada masa kelam, diam, masa Tuhan sepertinya gak bicara apa-apa selama 400 tahun. Jauh sebelumnya, nabi-nabi sudah menubuatkan akan lahir seorang juru selamat. Dan Zakaria mungkin sudah bacakan ini, sudah mengulang-ulang ayat-ayat ini, nubuatan ini berulang kali. Karena dia seorang imam, dia pasti sudah pernah baca ini. Tapi sepertinya seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Hari, tahun, dan semuanya gak ada sesuatu pun, tak menampakkan hasil apa-apa. Kalaupun dia meragukannya sebagai manusia, saya pikir itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Bosan bisa saja. Kita saja yang 9 bulan ibadah online rasanya sudah bosan sekali. Sudah banyak yang mengeluh. Sudah banyak yang bilang gak bisa lagi menikmati ibadah. Bagaimana dengan orang-orang yang menanti-nantikan sesuatu yang lebih besar? Mungkin mereka sudah gak berharap lagi janji itu. Kalau bisa, sudahlah itu hanya mimpi-mimpi. Tapi bersyukur sekali Bapak Ibu. Zakaria bisa melihat dan akhirnya mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang setia dalam apa yang dikatakannya. Saya ingin mengajak kita kembali mengingat bahwa seluruh perjalanan hidup kita ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan antara kita dengan Tuhan. Di mana Tuhan punya janji dengan kita. Ada janji Allah bagi kita umat ciptaannya. Namun seringkali yang terjadi adalah kita gagal dalam menantikan janji Tuhan. Kita susah untuk melihat janji Tuhan itu ada. Tuhan berjanji bahwa dia akan memakai keluargaku jadi berkat. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan mengambil orang yang begitu kukasihi? Bagaimana aku bisa jadi berkat kalau orang ini yang kuandalkan mengajari aku tentang iman, justru dia dipanggil Tuhan. Tuhan berjanji akan pakai aku menjadi berkat melalui pelayananku. Tapi bagaimana aku mau jadi berkat untuk hidup pun aku susah, uang pun aku tak punya. Apa yang bisa aku berikan? Mungkin ada begitu banyak lagi ratusan bahkan ribuan keluhan kita.
Kalau Tuhan berjanji sesuatu yang indah dalam hidupku, kenapa ini yang harus aku alami? Bapak Ibu, mari kita mengingat. Ada kalanya Tuhan menjawab doa kita, menepati janjinya dalam hidup kita. Itu tidak seperti yang kita inginkan. Mari jangan lupa bagian ini. Cara Tuhan menggenapi janjinya, jawaban-jawaban Tuhan mungkin tidak pernah kita prediksi. Tapi jangan pernah kita membatasi. Dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Kita hanya membayangkan sesuatu akan digenapi menurut cara kita, maunya kita. Tapi dia Allah yang tak bisa dibatasi. Dia melakukan apa yang dia mau. Saya punya seorang teman yang sangat energik. Mungkin saya pernah sampaikan cerita ini. Pengalaman yang luar biasa memberkati saya. Masih muda, keluarganya keluarga yang melayani Tuhan. Tapi satu hari teman saya ini divonis dokter kanker payudara dan stadium lanjut. Dan di akhir-akhir hidupnya ketika mengunjunginya, dia paling suka menyanyikan lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Menyanyikannya dengan penuh iman. Mengimani. Kalau kami mengartikannya dia mengimani dia pasti akan sembuh. Tidak berapa lama setelah dia semakin kuat, semakin sering setiap dikunjungi pasti lagunya itu. Ya amin, amin kita mengaminkan. Akhirnya dia dipanggil Tuhan. Dia meninggal. Sesaat orang akan berpikir dia mengimani jawaban Tuhan, janji Tuhan. Dia selalu bilang aku sudah menerima janji Tuhan. Tapi kok meninggal? Harusnya kan jawaban Tuhan ya kesembuhan dong. Kan sudah berapa kali mengatakan aku beriman Tuhan sudah tepati janjinya dalam hidupku. Tapi mungkin satu hal yang kita lupa. Satu hal yang orang lain juga lupa. Tapi ini membukakan mata banyak orang, khususnya kami, untuk melihat. Bagi kita mungkin ini tidak dijawab Tuhan pergumulannya. Tapi bagi teman saya yang akhirnya kembali kepada Tuhan. Dia sudah menemukan janji Tuhan. Dia menemukan kata sepakat dengan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menepati janjinya. Sehingga dia bisa bilang Tuhan sudah tepati janjinya. Dan janji Tuhan baginya adalah Tuhan akan bersama-sama dengannya. Dan dia sudah mendapatkannya. Ketika Tuhan berjanji, saya percaya dia juga pasti berjanji bagi keluarga yang ditinggalkan. Sehingga teman saya berangkat dengan damai. Keluarganya justru bisa menyaksikan iman daripada istri, daripada mama. Dia punya seorang anak yang masih SD kelas 4 pada waktu itu. Janji Tuhan ditepati, tapi bukan dengan cara kita. Tapi pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Berbahagialah setiap kita yang mengerti bahwa janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dan dia pasti akan menepatinya. Bapak Ibu, yang kedua kita mau belajar. Bahwa kalau Allah melakukan sesuatu, dia tidak pernah berencana untuk melakukannya hanya untuk kebaikan kita sendiri. Tuhan bukan Tuhan yang egois. Dia pasti melakukannya untuk banyak orang. Ketika bangsa Israel lalu menunggu lama, Tuhan pasti punya maksud dengan proses menanti yang begitu lama yang harus dialami oleh bangsa ini. Sukacita Zakaria bukan karena dia mendapatkan anak semata-mata. Tapi karena dia bisa melihat melalui keluarganya ternyata ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Melalui peristiwa-peristiwa di masa yang lalu ada banyak pembentukan iman yang terjadi yang boleh dialami oleh bangsa ini secara khusus. Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan, Zakaria hanya 3 ayat saja dia mengungkapkan kegembiraannya tentang anaknya. Tapi dia melihat sesuatu yang lebih besar. Bagaimana anak ini dipakai oleh Tuhan. Bagaimana sebenarnya dari begitu banyak orang, justru keturunannya dipakai oleh Tuhan untuk mendahului Yesus yang akan lahir. Bagaimana seandainya kita yang tidak ada apa-apanya ini dipakai Tuhan. Seandainya Jokowi datang ke sini, ini lagi musim hujan. Pasti sering hujan, hampir setiap hari hujan. Kemudian Bapak Ibu kita, boleh gak minta tolong
pegangin payungnya Jokowi kalau Jokowi datang. What? Ya maulah, boleh lah. Gak mungkin enggak. Pasti kita mau. Ada kebanggaan tersendiri dilibatkan dalam kunjungan Jokowi. Dilibatkan paling enggak untuk berfoto nanti, berita nanti, oh ada saya. Punya cerita besok anak cucu pernah pegang payungnya Jokowi. Adalah sukacita yang lebih besar ketika kita pun dilibatkan dalam rencana besar Allah untuk keselamatan dunia. Rencana besar Allah bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang indah. Bapak Ibu, dalam menanti janji Tuhan, kadang-kadang kita harus diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Antara janji dengan penggenapan janji, ada masa-masa yang kelam. Itu yang kita lihat dalam bacaan Alkitab. Antara janji Tuhan di dalam perjanjian lama dan ketika digenapi dalam perjanjian baru, ada masa yang gelap. Tapi dalam masa-masa itu, sesungguhnya Tuhan sedang memproses iman kita. Sesungguhnya Tuhan sedang ingin melakukan banyak hal supaya kita semakin kuat, semakin memahami apa yang Tuhan inginkan. Proses menanti janji mungkin bukan hal yang mudah. Tapi dari sini kita bisa belajar. Tuhan memproses, Tuhan melibatkan kita, melibatkan keluarga kita yang mungkin sepertinya tidak sempurna. Bukan hanya ketika semua terlihat digenapi. Tapi ketika dimulai dari masa-masa Tuhan berjanji. Pada saat itu dia sudah mulai menjalankan rencananya, memproses kita. Berbahagialah setiap kita ketika kita menyadari bahwa masa-masa sulit dalam hidup kita adalah masa-masa penggenapan janji itu akan segera tiba bagi kita. Bapak Ibu, kiranya kita semua dimampukan Tuhan apapun pergumulan hidup kita saat ini. Mari kita minta supaya Tuhan menolong kita mempercayainya. Untuk terus bisa memandang kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita bisa seperti Zakaria. Bersyukur untuk setiap masa-masa berat. Untuk setiap air mata. Untuk setiap hati yang hancur. Dalam masa-masa penantian kita. Tuhan menepati pemulihan bagi umatnya. Tuhan menepati janjinya bagi dunia. Percayalah Tuhan akan menepati janjinya bagi keluarga kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali berpikir. Secara khusus dalam tahun ini, adakah sesuatu yang pernah Bapak Ibu janjikan? Yang pernah Bapak Ibu janjikan untuk Tuhan, untuk anggota keluarga Bapak Ibu, tapi belum bisa dilaksanakan. Mari belajar jadi orang yang bisa menepati janji, seperti Tuhan. Kemarin di Kosutri, kita ada sedikit flashback tahun lalu dalam persekutuan Kosutri. Ada kartu-kartu harapan yang kita buat. Saya ingin buat seperti ini, saya ingin buat seperti ini. Sebelum saya bertanya, apakah janji itu, harapan-harapan itu sudah dilakukan? Saya mundur sedikit untuk bertanya, masih ingat gak janjinya apa? Jangan-jangan janjinya pun sudah gak ingat, apalagi untuk melakukannya. Tapi proyek ketaatan kita minggu ini sebenarnya sederhana. Hanya mungkin butuh usaha untuk melakukan. Ingatkan keluarga kita. Ingatkan diri kita kembali. Mari coba ingat apa yang pernah saya janjikan dengan Tuhan. Apa yang pernah saya janjikan bagi keluarga saya. Dan saya belum menepatinya. Selagi masih ada waktu. Lakukan. Penuhi janji tersebut. Belajarlah dari Allah yang setia. Bapak Ibu, saya menutup bagian firman Tuhan ini. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Di tengah kondisi yang tidak pasti ini, masihkah ada sesuatu yang pasti? Ada. Yesus Kristus pasti. Sepasti Allah yang menjanjikan Yesus datang kemari. Sepasti janjinya penebusan itu telah diberikan bagi kita. Sepasti itu juga Dia akan menolong kita dalam setiap kesusahan hidup kita.
Minggu Advent ketiga disebut juga sebagai Minggu Advent di mana lilin gembala dinyalakan. Kabar kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberikan kepada para gembala, orang-orang yang sangat sederhana dan rendah hati. Marilah kita jadi orang-orang yang rendah hati, mau kembali belajar mempercayakan hidup kita, mau kembali dipimpin oleh Tuhan, mau untuk tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi bersandar pada kekuatan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala, merenungkan kembali setiap janji kita yang sudah kita berikan, yang sudah kita katakan pada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada orang-orang terkasih kita. Bahkan mungkin ada janji kita kepada Tuhan dan kita masih gagal sampai saat ini untuk melakukannya. Pandanglah pada Tuhan dan berharaplah pada kasih setia-Nya. Mari tundukkan kepala kita. Sungguh besar setiamu, Tuhan setia dalam hidupmu. menyatakan Tuhan setia untuk menepati apa yang sudah dijanjikannya. Kau Bapa yang selalu Dia mengerti ketika engkau harus mengalami kelemahan tubuh. mengisi hati. Dia mengerti ketika engkau harus terguncang secara ekonomi. Dia mengerti ketika rumah tanggamu sedang berada dalam kehancuran. Dia mengerti ketika dosa-dosa mengikatmu dengan teramat kuat. Ku percaya, Tapi mari memandang kepada Tuhan. Mari kembali percaya Allah adalah Allah yang setia. Kalau Dia berjanji akan menyertai setiap langkahmu, ingatlah Dia pasti akan menemanimu, bahkan di masa paling sulit. segalanya bagiku. Kalau Allah berjanji, kesembuhan akan menjadi bagianmu. Imani, percaya, tangan Tuhan mampu menyembuhkan. Bagi engkau yang sedang sakit, yang bergumul dan tergeletak di tempat tidur, percayalah Tuhan mendengar jerit doamu. Tuhan melihat air matamu. Mari katakan bersama-sama, ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya Bagi engkau yang sudah mulai lemah dan hilang pengharapan, datanglah kepada Tuhan. Percayalah Dia sedang bekerja memulihkan hidup. Berserulah kepada Tuhan, berlututlah mohon pengampunan Tuhan. Lihatlah janjinya akan digenapi dalam kehidupan. Pemulihan pasti terjadi dalam keluarga. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tuhan, ajarkan aku percaya padamu. Ajarkan aku memandang hanya kepadamu. Ajarkan aku menjadi kuat menantikan janjimu Kau tepati dalam hidupku. Biarlah terjadi pada kami sesuai dengan iman kami, sesuai dengan pengharapan
yang kami letakkan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan berkat-Nya kepada kita hari lepas hari. Mari saat ini saya mengajak kita semua boleh memberikan persembahan. Hari ini ada 2 persembahan. Yang pertama persembahan syukur untuk kas gereja, dan yang kedua persembahan diakonia. Bapak Ibu boleh mentransfer melalui Bank BCA dan juga Bank Danamon, atau juga Bapak Ibu juga bisa mentransfer melalui QR barcode yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Untuk diakonia, Bapak Ibu bisa men-scan QR barcode yang berwarna orange. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 berkata demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, mari kita kembali menundukkan kepala kita akan berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat. Terpujilah Tuhan yang besar, ketika kami kembali diizinkan untuk bisa memberi persembahan kami. Allah sudah memulai yang baik dalam hidup kami, dan ajarlah kami juga untuk melakukan yang terbaik, untuk bisa memperhatikan bagi pelayanan gereja, bagi orang lain juga. Dan bersyukur Tuhan kami bisa memberi pada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang dalam keterbatasannya juga selalu rindu untuk memberi.
Dan Tuhan memberkati supaya persembahan yang kami kumpulkan dapat dipakai, dapat dipergunakan dalam pekerjaan pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah berkat Tuhan, terutama untuk kebaikan Tuhan, untuk damai sejahtera Tuhan terus menjadi bagian hidup kami tiap-tiap waktu. Terima kasih Bapa. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk menaikkan setiap pokok doa kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah berbicara bagi kami. Biarlah iman kami terus diteguhkan untuk terus berpengharapan dan memegang janji Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami juga saat ini dalam masa-masa Natal ini untuk kami bisa menikmatinya walaupun dalam suasana yang berbeda. Ajarkan untuk iman kami bukan tergantung dari suasana, dari kondisi, tapi ajarkan kami untuk bisa bersuka cita karena Tuhanlah alasan kami untuk bersuka cita. Biarlah kami bisa menikmatinya dari tempat kami masing-masing. Mempersiapkan Natal mungkin dengan cara yang sederhana. Mungkin bukan dengan kemeriahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi tidak akan pernah kehilangan makna ketika Tuhan yang sungguh-sungguh hadir dan lahir di hati kami. Kami berdoa untuk rangkaian acara Natal GKKA. Tuhan kiranya terus menolong, memberi kesehatan bagi setiap Bapak Ibu, bagi setiap saudara yang ambil bagian dalam pelayanan. Mereka mempersiapkan untuk kami bisa menikmatinya. Karena itu biar Tuhan juga tolong mereka semua, terutama kesehatan. Tuhan terus menolong dalam setiap persiapan yang dilakukan, terutama dalam acara Natal kami yang harus dilakukan secara online. Kiranya tidak banyak kendala, tapi dapat berjalan dengan lancar dan kami bisa menikmatinya. Tuhan, kami mengingat untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini harus terbaring sakit. Kami berdoa untuk mereka semua. Tuhan tolong, Tuhan menghibur, Tuhan memberikan harapan, semangat untuk bisa menjalani hari-hari walaupun dalam kelemahan tubuh. Tapi biarlah seperti Paulus yang berkata, justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna. Biarlah ini juga menjadi bagian dari para anak-anak Tuhan, para jemaat yang sakit, untuk Muselo, untuk Bapak Fu Hian Fui, Bapak Punlung, Ibu Suan Kim, Ibu Menawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono. Biarlah juga jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan, mereka juga yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan memberikan kelegaan dan kesembuhan. Kami terakhir mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih kami diizinkan ada di Indonesia. Terima kasih kami boleh belajar banyak dari negara kami. Kami boleh dengan hikmat Tuhan melihat mana yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami jauhi dari para pemimpin kami yang mungkin tidak hidup benar, mungkin yang sudah hidup benar. Tapi apapun itu biarlah setiap pelajaran dari para pemimpin kami menolong kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami menyerahkan juga secara khusus kota Banjarmasin. Tuhan terus pimpin, berikan keamanan, berikan juga kesejahteraan bagi kami dan seluruh penduduk kota. Terutama di momen Natal ini supaya kami bisa menikmatinya, supaya kasih Natal juga bisa kami bagikan bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan. Biarlah terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, terus ada dalam kasih setia Tuhan Indonesia dan semuanya kami sungguh-sungguh rindu untuk segera berlalu masa-masa sulit ini Tuhan, dalam masa pandemi ini, supaya kami juga dapat kembali bisa menikmati aktivitas kami, beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bapa untuk setiap pokok doa yang sudah kami naikkan. Bahkan setiap hal yang belum kami sampaikan saat ini. Tapi Tuhan yang mengenal hati kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Dan kami mengakhiri rangkaian doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati.
Kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita boleh percaya bahwa Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai adalah Allah yang menepati janjinya. Dan biarlah Raja atas segala Raja, kita meninggikan Dia, memuliakan Dia, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami di hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, suci, Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Jemaat Tuhan yang terkasih, lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk dan silakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan warta jemaat setelah ini. Protokol Kesehatan Ibadah Onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom jemaat GKKA Banjarmasin yang kami kasihi. Tidak terasa telah 10 bulan kita melangsungkan ibadah online dan jemaat semua harus mengikuti ibadah di rumah karena protokol kesehatan. Tapi kita bersyukur situasi hari ini kita melihat semakin membaik dan ada titik terang di mana progres daripada penanganan COVID terus semakin baik. Oleh karena itu, mulai bulan Januari kita akan mencoba membuka ibadah tatap muka secara langsung di gedung gereja. Namun ada batasan usia yang harus diikuti, yaitu usia 18 sampai dengan 50 tahun. Berikut protokol kesehatan yang harus jemaat semua perhatikan. Untuk mengikuti ibadah secara onsite, maka Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online
dengan cara scan QR kode menggunakan kamera HP, atau dapat juga melalui Google Form yang didapat melalui WA GKKA Center. Pendaftaran akan dibuka 1 minggu sebelumnya atau H-7 sebelum pelaksanaan ibadah onsite dan ditutup 2 hari sebelumnya atau H-2 sebelum pelaksanaan ibadah onsite. Usia yang diizinkan ikut adalah 18 tahun sampai 50 tahun. Sementara jemaat anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun serta jemaat dewasa di atas 50 tahun dapat beribadah di rumah melalui channel YouTube GKKA Indonesia Banjarmasin yang masih tetap disiarkan. Untuk protokol kesehatan, kapasitas tampung dibatasi menjadi hanya 30 jemaat, tidak termasuk penata layan. Jika pendaftar melebihi 30 orang, maka yang tidak mendapat tempat di minggu tersebut akan diberi kesempatan ikut di minggu depannya. Saat tiba di gereja, silahkan menyebutkan nama kepada pelayan yang bertugas, dan jika dibutuhkan dapat menunjukkan undangan kepada pelayan yang bertugas. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Setelah itu, Anda dapat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tangga bawah gereja sebelum memasuki ruang ibadah. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Jika suhu melebihi 37,3 derajat, Anda tidak diizinkan memasuki ruang ibadah. Ingatlah untuk selalu menjaga jarak antar jemaat lain sekitar 2 meter. Di pintu masuk, Anda akan disambut oleh hamba Tuhan dan gunakan salam tanpa bersentuhan atau namaste. Setelah itu, Anda akan diarahkan oleh pelayan yang bertugas untuk menuju tempat duduk yang sudah disediakan. Perhatikan bahwa jarak duduk antar jemaat telah dibatasi dengan garis merah yang ditempel di kursi. Ikutilah ibadah dengan hikmat dan penuh syukur, dan ingatlah bahwa selama ibadah Anda tidak diizinkan melepaskan masker. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR code yang ada di kursi jemaat. Setelah ibadah selesai, Anda bisa keluar dari ruang ibadah dengan teratur dan bergantian. Demikianlah protokol kesehatan ibadah onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin.